Hari itu, Yoshijin akhirnya diperbolehkan pulang. Kang Moyon yang menemani Yoshijin dibuat terkejut karena Yoshijin sedari tadi mendengar rekaman suara Kang Moyon saat kecelakaan sebelumnya, membuat Kang Moyon tanpa sadar melepas pegangannya yang membuat Yoshijin meluncur dan akhirnya terjatuh. Yoshijin pun semakin dibuat kesal karena Kang Moyon lebih peduli dengan kursinya daripada dirinya. Di tempat berbeda, karena Myungju terlihat kurus, Sodayong membelikannya makanan yang banyak. Hal itu pun membuat Myungju bertanya apakah telah putus ataukah sedang bertengkar dan akan putus. Mengabaikan perkataan Myungju, Sodayong pun menegaskan akan tetap keluar dari militer kemudian meninggalkan Myungju tanpa adanya kepastian. Sementara sang jenderal saat ini dibuat bingung dan masih belum menandatangani surat pengunduran diri Sodayong. Keesokan harinya, Yoshijin bersama tim Alpha secara khusus memberi semangat kepada Gibom yang akan mengikuti ujian militernya. Tiba-tiba, mereka mendapat telepon darurat namun tidak dengan Sodayong. Hingga saat mereka telah berkemas, sang jenderal memanggil Sodayong, menyuruhnya untuk bergabung dalam tim. Dan setelah tugas itu selesai, Sodayong diminta untuk kembali kepada Myungju dan mereka bisa minum teh bersama. 돌아오면 명주랑 같이 와. Sebelum pergi, Sodayong menyempatkan menitipkan rencana identitasnya di depan pintu rumah Myungju. Tidak ketinggalan, Yoshijin saat itu juga menemui Kang Moyon untuk berpamitan karena misi mereka kali ini cukup lama, yaitu 3 bulan. Sembari memeluk Kang Moyon, Yoshijin berjanji bahwa ia akan segera kembali. Dalam kesedihannya, Kang Moyon hanya bisa memandangi kepergian Yoshijin. Singkatnya, Kang Moyon pun menjalani hari-harinya seorang diri, namun masih sempat berkirim kabar dengan Yoshijin. Sembari memendam kerinduannya, yang Kang Moyon lakukan hanya membaca chat balasan dari Yoshijin. 3 bulan pun berlalu, tim Alpha yang usai melakukan pertempuran saat itu akan segera kembali. Namun, tiba-tiba Yoshijin harus terkena tembakan menembus dadanya. Disusul dengan Sodayong yang juga terkena tembakan saat menyelamatkan Yoshijin. Hingga tiba-tiba sebuah roket menghancurkan tempat itu, dan itu membuat tim Alpha yang sudah berada di dalam helikopter hanya bisa meneriaki dalam kesedihan mereka. Tim Alpha yang berhasil selamat disambut oleh sang jenderal, namun ia harus dibuat terpukul mengetahui 2 prajurit mereka telah gugur dan mayatnya kini masih belum ditemukan. Sementara Kang Moyon saat itu terlihat kesal karena sudah beberapa hari Yoshijin sudah tidak pernah membalas pesan darinya. Myungju yang juga berada di sana menenangkan Kang Moyon bahwa Yoshijin mungkin saja tengah di daerah tanpa sinyal. Hingga saat Myungju telah berada di kantornya, ia pun dibuat terkejut saat anak buahnya terbata-bata mengabarkan bahwa Yoshijin dan Sodayong tewas dalam pertempuran. Kang Moyon yang juga mengetahui tewasnya Yoshijin dari Sersan Choi membuatnya tidak bisa berpikir. Kakinya bergetar saat menerima surat Yoshijin dan hatinya berteriak saat Yoshijin berbicara dalam suratnya meminta maaf jika Kang Moyon membaca surat darinya. Itu berarti ia tidak bisa menepati janjinya. 난 하나도 지키지 못했습니다. Tidak percaya dengan semua itu, Kang Moyon berniat mendatangi Myungju yang mana saat itu Myungju tengah menemui ayahnya dan menyalahkan sang ayah karena keputusannya membuat ia dan Sodayong tidak bisa bahagia dan hanya menyisakan kenangan pahit di antara mereka. Sang jenderal yang tidak bisa berkata-kata, dalam penyesalannya ia memberikan pesan terakhir dari Sodayong. Bersamaan dengan itu, Kang Moyon yang akhirnya tiba di sana melihat Myungju yang menangis dengan sebuah surat di tangannya, meyakinkan Kang Moyon bahwa semua itu adalah benar, dan itu membuat Kang Moyon akhirnya tidak kuat lagi menahan air matanya. Belum hilang kesedihannya, Kang Moyon didatangi Kolonel Park yang meminta Kang Moyon untuk merahasiakan penyebab kematian Yoshijin. Hal itu pun membuat Kang Moyon semakin sedih dan tidak habis pikir apakah itu adalah balasan setimpal untuk orang yang telah berjuang demi negaranya. 뭐 이런 삶을 선택해. Beberapa bulan telah berlalu, meski masih diselimuti kesedihan, Kang Moyon harus tetap tegar menjalani hidupnya dan profesinya sebagai seorang dokter. Bersama sahabatnya, Kang Moyon mencurahkan isi hatinya yang masih saja selalu terfikirkan hal-hal mengenai Yoshijin. Sedangkan Myungju saat itu mendapat perintah dari sang ayah untuk bertugas di Ur. Hal itu semata-mata agar Myungju tidak larut dalam kesedihannya. Sejatinya sang jenderal telah menyesali semua kesalahannya yang ia lakukan kepada anaknya dan berharap bisa mendapat maaf dari Myungju. 용서할 수 있겠거든.
Sebelum berangkat ke Ur, Myungju menemui Kang Moyon, memberikannya peninggalan Yoshijin, sebuah boneka yang mereka sebut sebagai kekasihnya. Melihat kedekatan Yoshijin dan Sodayong, Kang Moyon pun bertanya bagaimana Yoshijin dan Sodayong bisa sedekat itu. Myungju bercerita saat ia dan Sodayong sepakat untuk saling membantu dalam hubungan mereka. Yoshijin yang ditugaskan menjadi kapten tim Alpha saat itu menyapa Sodayong pertama kali. Namun Yoshijin harus dibuat aneh ketika Sodayong terus saja mengatakan bahwa ia dan Myungju telah berpacaran. Perkataan itu pun ia terus ulangi, membuat Yoshijin akhirnya tertawa dan mengatakan bahwa apapun masalah mereka nantinya, mereka akan berada di pihak yang sama. Keadaan itu pun membuat Kang Moyon teringat saat pertama kali Yoshijin mengungkapkan cinta kepada Kang Moyon. Hingga di malam harinya, Kang Moyon yang memandangi boneka Yoshijin membayangkan Yoshijin ada di sana. Namun itu membuatnya semakin merindukan Yoshijin. Sementara Myungju yang akhirnya tiba di Ur masih saja membawa surat dari Sodayong, namun tetap enggan membacanya karena ia tidak ingin menganggap Sodayong telah mati. 1 tahun pun berlalu. Hari itu Kang Moyon akan pergi ke Albania melakukan tugas sebagai relawan. Namun saat di bandara, tanpa sengaja ia bertemu dengan Daniel, dan dalam percakapan mereka diketahui Kang Moyon pergi ke Albania tidak hanya menjadi relawan, melainkan untuk memperingati 1 tahun kepergian Yoshijin. Singkatnya, Kang Moyon yang tiba di sana di sela-sela tugasnya sebagai relawan, ia menyempatkan menceritakan perjalanannya dalam pesan yang ia kirimkan untuk Yoshijin, dan itu sedikit bisa mengobati kesedihan Kang Moyon yang sangat dalam. 남는 장사는 없다는 깨달음을 주죠. 자랑스럽나요? Sementara itu, Myungju yang melakukan tugasnya di Ur sebagai dokter dikejutkan dengan keberadaan Gibom yang saat itu telah menjadi sersan sekaligus ketua peleton. Gibom pun mengajak Myungju untuk makan mie bersama. Sembari bercerita, mereka pun mengingat sosok Sodayong yang mempunyai ruang di hati mereka masing-masing. Hingga tak lama, untuk pertama kalinya salju turun di Ur, dan itu membuat mereka terhanyut dalam kenangan. Di sisi lain, Kang Moyon yang usai melaksanakan tugasnya mendatangi sebuah bukit, dan di atas sebuah batu Kang Moyon menyimpan sebuah bunga yang ditujukan untuk mendiang sang kekasih. Dalam kesedihannya, Kang Moyon mengingat Yoshijin yang berjanji akan kembali untuknya, dan itu semakin membuat Kang Moyon larut dalam kesedihannya. Namun, tiba-tiba saja dari walkie-talkie, Kang Moyon mendengar suara yang menyebutkan bos besar, membuat Kang Moyon seketika itu terkejut, terlebih mengetahui pesan yang Kang Moyon tuliskan selama ini kepada Yoshijin telah terbaca. Hal itu pun membuatnya mengira bahwa dirinya telah berhalusinasi. Hingga dari kejauhan, perlahan-lahan muncul sesosok pria yang sangat ia kenal. Entah ia berhalusinasi atau tidak, Kang Moyon tetap berlari mendatangi pria itu, membuat ia pun terjatuh, dan ternyata pria itu benar-benar adalah Yoshijin. 되게 오랜만입니다. Yoshijin dengan segala kerinduannya memeluk Kang Moyon, dan yang bisa ia katakan hanyalah permohonan maaf. Sejenak tersadar, Kang Moyon pun menangis sejadi-jadinya dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan dan mencintai Yoshijin. 사랑해요. Sementara di tempat berbeda, Myungju yang keluar untuk melihat salju berjatuhan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Sodayong dari balik salju yang perlahan-lahan mulai menyentuh bumi. Entah harus senang atau marah, dalam tangisannya Myungju yang sudah tidak tahan lagi memukul Sodayong yang tega menyiksa perasaannya selama ini. Lalu kemudian mereka pun meluapkan kerinduannya di tengah salju yang masih berjatuhan. Tidak hanya Myungju, Gibom yang saat itu sedang memberi instruksi kepada anak buahnya juga harus dikejutkan dengan kemunculan Sodayong di hadapannya, dan itu membuatnya tidak kuasa menahan air matanya. Keberhasilan Gibom membuat Sodayong merasa bangga dan memeluknya layaknya adiknya sendiri. Setelah meluapkan kerinduan mereka, Myungju mengobati Sodayong dan masih dalam keterkejutannya, Myungju mempertanyakan apa yang terjadi dengan Sodayong dan Yoshijin. Sodayong bercerita bahwa saat itu, sebelum pengeboman itu terjadi, ia bersama Yoshijin diseret para militan ke ruang bawah tanah, kemudian dimasukkan ke dalam sel, hingga tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan mereka, dan itu ternyata adalah Letnan Jung. Yoshijin yang juga menceritakan hal yang sama kepada Kang Moyon, membuat Kang Moyon akhirnya memeluk Yoshijin. Hingga tak lama,
Yo Si-jin melihat sebuah hidangan yang mana ternyata itu adalah upacara peringatan setahun kematian Yo Si-jin. Karena Yo Si-jin telah berada di sana, Kang Mo-yeon pun menyuruh Yo Si-jin untuk memakannya langsung. Namun tak lama, sahabat Kang Mo-yeon melakukan panggilan video dan mereka pun dibuat ketakutan melihat Yo Si-jin berada di belakang Kang Mo-yeon. Ji-hoon sempat meminta Kang Mo-yeon untuk merelakan kepergian Yo Si-jin agar Yo Si-jin bisa mati dengan tenang. Membuat Kang Mo-yeon tersenyum sembari menjelaskan bahwa itu memang benar-benar adalah Yo Si-jin. 유대의 근황은 이렇습니다. Singkatnya, kembalinya Yo Si-jin dan So-da-yong disambut hangat oleh sang jenderal dan berterima kasih karena telah kembali dengan selamat. Kolonel Park pun juga dibuat terharu melihat Yo Si-jin dan So-da-yong masih selamat. Hingga tak lama, tim Alpha yang lainnya datang dan mereka pun meluapkan kebahagiaan mereka. Namun meski begitu, Yo Si-jin dan So-da-yong diminta untuk membuat laporan yang panjang. Namun Yo Si-jin lagi-lagi mengerjai So-da-yong dengan menyuruhnya untuk menyelesaikan laporannya, sementara ia malah berkencan dengan Kang Mo-yeon. Tidak hanya itu, Yo Si-jin dan Kang Mo-yeon menghabiskan waktu dengan memancing bersama. Sembari bersantai, mereka saling bercerita. Hingga sebuah ikan pun mereka dapatkan, dan di malam harinya, mereka yang masih menikmati waktu bersama merencanakan berlibur ke Urk untuk mengembalikan batu yang selama ini menguatkan Kang Mo-yeon saat Yo Si-jin menghilang. Di tengah Yo Si-jin yang masih menikmati kebersamaannya, So-da-yong masih saja dibuat pusing dengan laporan yang belum juga selesai. Hingga tak lama, Myung-ju pun menelpon So-da-yong. 하면 맨날 기범이한테 물어. Singkat cerita, hari itu tim Alpha mendapat tugas baru mengawal seorang VIP. Namun di luar dugaan, VIP yang dimaksud adalah girl band, yang mana saat itu secara khusus militer mengadakan sebuah konser untuk menghibur para militer yang selama ini disibukkan dengan tugas-tugas mereka. Yo Si-jin dan So-da-yong yang juga berada di sana terlihat menikmati acara itu, hingga video itu pun tersebar di internet. Kang Mo-yeon yang melihat itu menjadi sangat marah karena sebelumnya Yo Si-jin mengatakan bahwa ia akan pergi menjalankan misi. Untuk membalas Yo Si-jin, dalam acara broadcast, Kang Mo-yeon dengan sengaja mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kekasih, dan itu berhasil membuat Yo Si-jin kesal. 절친이네 절친. 군인 절친. Myung-ju yang juga akhirnya mengetahui itu, dalam emosinya berencana akan pulang secepat mungkin. Dan akhirnya, hari itu Yo Si-jin secara resmi mendapat kenaikan jabatan menjadi pimpinan skuadron. Sementara Kang Mo-yeon berhasil meraih gelar profesornya sekaligus menjadi dokter populer yang sering muncul di televisi. Dan di tengah keberhasilan mereka, So-da-yong hari itu menemui sang jenderal bersama Myung-ju, menegaskan bahwa ia tidak akan keluar dari militer, namun juga tidak akan meninggalkan Myung-ju. Dan ia akan berusaha mendapatkan restu dari sang jenderal dengan cara yang berbeda. Namun yang mengejutkan, sang jenderal mengatakan bahwa ia telah merestui hubungan mereka dan bangga punya menantu seperti So-da-yong. Hal itu pun seketika membuat Myung-ju sangat bahagia dan memeluk ayahnya. Usai itu, Myung-ju datang menemui Kang Mo-yeon mengabarkan bahwa hubungannya telah direstui oleh sang ayah. Kemudian memberikannya sebuah surat dari Fatima yang begitu sangat merindukan Kang Mo-yeon. Tidak hanya itu, Ji-hoon juga mendapat kiriman video dari Myung-ju yang berisikan video anak yang Ji-hoon berikan sepatu sebelumnya. Kini memiliki seekor kambing dari Ji-hoon yang ia beri nama Blacky. Sementara Suster Ha akhirnya mengetahui file rahasia yang Dr. Song katakan sebelumnya ternyata berisikan foto dirinya mulai ia masih kecil hingga sampai saat ini. Dan itu membuat Suster Ha begitu sangat tersentuh dan harus malu-malu ketika bertemu dengan Dr. Song. 네 돈 다 갚으면. Bersamaan dengan itu, para dokter juga mendapat undangan dari Daniel yang akan menikah dengan Yehua di Kanada. Tidak hanya para dokter, tim Alpha juga mendapat undangan dari Daniel. Melihat surat undangan, So-da-yong pun mempertanyakan apakah Myung-ju membaca surat darinya. Mengetahui Myung-ju tidak membaca surat darinya, So-da-yong saat itu mengungkapkan isi dalam suratnya yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai Myung-ju dengan segenap hatinya, entah itu hidup ataupun mati. Tidak hanya itu, So-da-yong memberanikan dirinya mencium kening Myung-ju di hadapan para militer lainnya. 앞으로 다 눈 감는다. Seiring berjalannya waktu, Kang Mo-yeon akhirnya menyadari apapun profesi kalian mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Mereka disumpah untuk tugas itu, tinggal melakukan tugasnya dengan baik, maka hal itu sama saja mereka telah berkontribusi untuk negara. Kehidupan akan berkembang dan generasi penerus akan selalu ada. Sebelum ke Kanada, Kang Mo-yeon dan Yo Si-jin menyempatkan berkunjung ke Urk, menyelesaikan misi terakhir mereka, mengembalikan batu yang sebelumnya mereka bawa. Sembari bercerita, mereka menikmati malam ditemani
bintang-bintang yang seakan-akan menyapa mereka. Larut dalam keheningan, mereka pun bermadu kasih dalam balutan indahnya malam bertabur bintang. 사랑해요. Singkatnya, kini mereka semua telah berada di Kanada untuk menghadiri acara pernikahan Daniel. Namun belum juga acara dimulai, sebuah gunung api dikabarkan meletus, membuat mereka mau tidak mau harus meninggalkan pesta itu dan kembali bertugas. Dan film pun tamat. 정부의 전호. Kami segera perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang tersantuy. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film-film kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.